Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait hubungan pria dan wanita adalah bagaimana kita diperintahkan untuk menahan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di ayat ini, di surah An-Nur ayat 30 dan 31, perintah untuk ghaddul basar, perintah untuk menahan pandangan, itu kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Artinya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan tatapannya, menahan pandangannya agar tidak memandang sesuatu yang dilarang, itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ghaddul basar atau menahan pandangan? Sahabat muslim yang berbahagia, menahan pandangan yang pertama adalah tidak memandang aurat lawan jenis secara sengaja. Jadi kalau laki-laki dilarang untuk memandang aurat wanita secara sengaja. Begitu juga perempuan dilarang memandang aurat laki-laki secara sengaja. Jadi ghaddul basar dalam makna yang pertama yaitu menahan pandangan agar tidak melihat aurat lawan jenis secara sengaja. Yang kedua, yang dimaksud dengan menahan pandangan adalah tidak memandang lawan jenis dengan syahwat. Ya, jadi sekalipun misalnya seorang laki-laki itu melihat perempuan atau akhwat itu sudah tertutup auratnya, sudah memakai kerudung, kemudian memakai jilbab, tapi kemudian wajahnya cantik dan laki-laki itu menatap wajah perempuan itu dengan penuh syahwat, maka itu juga adalah pandangan yang dilarang, tatapan yang dilarang. Ya, karena bisa membangkitkan syahwat. Oleh karena itu, menahan pandangan adalah tidak memandang aurat dengan sengaja. Yang kedua, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat. Sahabat muslim yang berbahagia, ada juga namanya tatapan yang tidak disengaja. Jadi khususnya kita ini hidup dalam suasana yang tidak islami secara sempurna. Artinya di luar sana ketika kita keluar rumah, maka aurat itu banyak sekali kelihatan. Banyak perempuan yang tidak menutup auratnya, banyak laki-laki juga yang tidak menutup auratnya. Sehingga sangat memungkinkan ketika kita di jalan atau mungkin di kantor atau di tempat-tempat umum kita akan melihat aurat. Nah, ketika kita melihat aurat tidak secara sengaja, maka itu dimaafkan. Yang penting jangan ditatap lagi, ya, jangan diulang-ulang terus tatapan itu. Yang kedua, ya tentu disertai dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslim yang berbahagia, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menatap aurat dan memandang dengan syahwat? Di ayat tadi bisa kita lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Maksudnya, ketika pandangan itu tidak dijaga, maka itu bisa mengarah kepada persinahan atau bisa membangkitkan syahwat, yang kemudian syahwat itulah yang bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan persinahan. Jadi
tatapan yang disertai syahwat itu adalah panah iblis. Kalau itu tidak dikendalikan, maka manusia bisa tergoda, bisa terpengaruh dengan syahwatnya yang bangkit dari dalam dirinya, dan syahwat itu ketika ingin disalurkan, kemudian tidak ada pemenuhan atau penyaluran yang halal, maka bisa saja muncul persinahan. Maka oleh karena itu, jagalah pandangan kita. Yang kedua, janganlah kita memandang lawan jenis itu dengan penuh hawa nafsu. Mari kita memperbanyak untuk beristighfar, karena di luar sana ketika kita keluar, aurat itu pasti akan terlihat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya kira demikian penjelasan singkat terkait dengan ghaddul basar atau menahan pandangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.